podcast kami. Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Di podcast ini kita bakal ngobrol santai aja, tapi tetap berbobot karena kita akan mengaitkan fenomena sosial dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang sempat rame dibicarain, yaitu kasus bullying yang terjadi di Undip. Kasus ini cukup menyita perhatian karena terjadi di lingkungan pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan mendukung perkembangan mahasiswa. Aku di sini sebagai moderator dan sudah bersama 4 teman aku yang akan berdiskusi. Yuk kita kenalan dulu secara singkat. Oke, halo semuanya. Nama aku Azril. Seneng banget bisa ikut diskusi ini. Tapi menurutku topik ini penting dan dekat sekali kehidupan kita sebagai mahasiswa. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fadil. Di sini aku juga tertarik membahas ini karena isu bullying itu seringkali dianggap sepele, padahal dampaknya sangat besar. Halo teman-teman, aku Jordi. Menurutku kasus ini menarik untuk dikaji karena bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, terutama Pancasila. Halo semuanya, aku Alea. Semoga diskusi kita bisa memberikan perspektif baru dan jadi bahan refleksi bersama. Oke, terima kasih semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, aku mau tanya dulu nih, kenapa sih kita milih kasus ini sebagai bahan diskusi? Menurut aku, kasus ini tuh relevan banget karena terjadi di dunia kampus. Nah, sebenarnya tuh kita anggap sebagai tempat belajar, bukan hanya secara akademik, tapi juga harus secara moral dan sosial. Tapi ternyata masih ada praktek seperti bullying yang terjadi saat ini. Aku setuju sih, selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa masih ada budaya atau kebiasaan yang mungkin dianggap normal, padahal sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi bisa dibilang ini bukan cuma kasus individu ya, tapi juga fenomena sosial yang lebih luas. Iya, betul banget. Oke, sekarang kita masuk ke deskripsi kasusnya dulu supaya semua pendengar punya gambaran yang sama. Sebenarnya apa yang terjadi? Jadi, secara singkat, kasus ini melibatkan seorang mahasiswi yang mengalami tindakan bullying di lingkungan kampusnya, khususnya dalam pendidikan kedokteran. Bentuk bullyingnya yang terjadi itu tidak hanya sekedar ucapan, tetapi juga berupa tekanan psikologis yang berlangsung secara terus-menerus. Hal ini tentunya berdampak besar terhadap kondisi mental korban. Berarti ini bukan sekedar bercanda atau senioritas biasa ya? Ia sudah jauh melampaui batas wajar, bahkan bisa dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan secara serius. Kalau dari sisi pihak yang terlibat siapa saja? Kalau dalam kasus ini, ada korban sebagai pihak yang mengalami bullying, lalu ada beberapa individu yang diduga sebagai pelaku. Nah, selain itu, ada juga lingkungan sekitar yang secara nggak langsung tuh berperan. Misalnya, karena tidak mencegah atau membiarkan hal tersebut terjadi. Kasus ini tuh kemudian diproses secara hukum dan berujung pada penetapan beberapa tersangka. Menarik sih, berarti lingkungan juga punya peran penting ya? Bener banget, karena bullying tidak terjadi di ruang kosong aja. Biasanya ada budaya atau sistem yang mendukung atau setidaknya tidak menghentikan perilaku tersebut. Kalau menurut kalian, kenapa hal seperti ini masih bisa terjadi di lingkungan pendidikan? Nah, kalau menurut aku pribadi, itu penyebabnya adanya relasi kuasa. Jadi itu seperti kayak senior dan junior. Kadang si senior ini merasa punya otoritas lebih. Jadi suka penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, mungkin juga karena kurangnya pengawasan atau sistem yang tegas. Jadi, perilaku seperti ini tidak langsung ditindak secara lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian analisis.
Kalau kita lihat dari perspektif Pancasila, nilai apa yang paling terlihat dilanggar dalam kasus ini? Kalau menurut aku sih yang paling jelas adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena dalam kasus ini, korban tidak diperlakukan secara manusiawi. Bullying itu sendiri menunjukkan bahwasanya kurangnya empati dan rasa hormat tetap terhadap sesama manusia. Bisa dijelasin lebih dalam lagi gak? Jadi, dalam sila kedua itu kan kita diajar untuk menghargai martabat manusia. Tapi, dalam kasus ini, korban justru direndahkan dan juga ditekankan, yang berarti bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Nah, menarik nih. Ada yang ingin menambahkan dari sila lain? Aku melihatnya sih dari sila kelima ya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kasus ini, terlihat bahwa korban tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya. Ada ketimpangan di mana pelaku mungkin memiliki posisi atau kekuatan tertentu yang membuat korban sulit untuk melawan. Berarti ada ketidakadilan dalam praktiknya. Iya, betul banget. Ini menunjukkan bahwa sistem belum sepenuhnya adil. Kalau dari sisi persatuan, Kalau dikaitkan dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia, bullying justru merusak kebersamaan. Lingkungan yang seharusnya mendukung malah menjadi tempat yang menakutkan bagi sebagian orang. Nah, ini bisa menimbulkan rasa tidak percaya diri antar individu. jadi bukan cuma berdampak ke korban, tapi juga ke lingkungan secara keseluruhan. Ya, betul. Efeknya sangat luas. Bagaimana dengan sila pertama? Kalau sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu juga relevan. Karena semua agama itu mengajarkan untuk saling menghormati dan tidak saling menghina satu sama lain. Tindakan bullying itu menunjukkan bahwa nilai moral dan etika belum bisa diterapkan yang baik. Jadi bisa disimpulkan bahwa hampir semua sila ada kaitannya ya. Nah, iya benar banget. Dan itu menunjukkan juga bahwa kasus ini tuh cukup kompleks. Nah, sekarang aku mau tanya, apa dampak sosial dari kasus seperti ini? Dampaknya tuh bisa sangat besar, terutama bagi korban. Bisa saja mengalami trauma, kehilangan, kehilangan rasa percaya diri, bahkan juga dapat mengalami gangguan mental. Selain itu, lingkungan kampus juga bisa kehilangan rasa aman. Mahasiswa lain bisa merasa takut atau tidak nyaman. Lalu, menurut kalian, solusi yang sesuai dengan nilai Pancasila itu seperti apa sih? Kalau menurut aku, harus ada penegakan hukum yang adil dan tegas, agar memberikan efek yang jera. Selain itu, penting juga untuk membangun budaya saling menghargai, bukan budaya senioritas yang menekan satu sama lain. Dan yang tidak kalah penting, edukasi tentang nilai Pancasila harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekadar teori. Sebelum kita akhiri, aku ingin minta refleksi singkat dari masing-masing pembicara. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil? Kalau menurut aku sendiri sih, kita harus lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan berani ngelawan ketidakadilan, sekecil apapun itu juga. Selain itu juga, Pancasila harus benar-benar dijadikan pedoman dalam bertindak, bukan hanya dihafal sebagai teori. Kalau menurut aku, lingkungan yang sehat itu tanggung jawab bersama. Jadi kita semua punya peran. Empati adalah hal yang sederhana, tapi sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik seperti ini. Ternyata menarik. Sebagai penutup, kita bisa melihat bahwa kasus ini bukan hanya masalah individu, tetapi juga mencerminkan bagaimana nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan nyata. Semoga diskusi ini bisa menjadi refleksi bagi kita semua untuk lebih menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah mendengar podcast kami. Sampai jumpa di episode berikutnya.